Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi untuk kelas 10 semester 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan untuk part ketiga yang mengkaji tentang klasifikasi iklim. Adapun untuk tujuan pembelajaran kali ini untuk part ketiga dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, yaitu kita akan mengkaji tentang klasifikasi iklim. Itu yang pertama adalah iklim menurut matahari, yang kedua iklim fisis, dan yang ketiga adalah klasifikasi iklim menurut para ahli yang sudah kita kenal selama ini. Kurang lebih di sini kita akan mengkaji empat tokoh dan 4 ahli. Yang pertama adalah klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, yang kedua adalah menurut Oven, yang ketiga Jung-Hoon, dan yang keempat adalah Oldman. Ya, kita langsung ke klasifikasi iklim yang pertama atau pembagian iklim yang pertama, yaitu iklim matahari ya. Dasar pembagiannya iklim ini yaitu dasar penentuannya adalah banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Maka kurang lebih kita akan mengenal ada beberapa tipe iklim, ya, tipe iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Ya, kalian perhatikan aja kalau posisinya ini, kalau yang hijau ini tropis berarti berada pada lintang berapa? 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, dan selanjutnya sedang subtropis, sedang, dan dingin. Yang kedua, iklim fisis. Iklim fisis itu adalah iklim yang didasarkan pada pembagian daerah menurut kenyataan sesungguhnya, kenyataan di lapangan ya, sebagai pengaruh dari faktor-faktor fisik, yaitu antara lain apa? Di sini pertama adalah pengaruh daratan yang luas, kemudian pengaruh lautan, pengaruh angin, pengaruh vegetasi, pengaruh topografi, dan pengaruh arus laut. Oke, selanjutnya mengenai iklim fisis. Iklim fisis tadi ya didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya di permukaan bumi. Maka nanti ada tipe-tipe iklim fisis, antara lain itu yang pertama adalah iklim kontinental ataupun iklim darat. Iklim ini dipengaruhi oleh angin darat yang ditandai dengan amplitudo suhu harian dan amplitudo suhu tahunan yang tinggi, curah hujan sedikit dan hanya sebentar, disertai angin topan. Yang kedua, iklim maritim ataupun iklim laut. Iklim ini dipengaruhi oleh angin laut yang ditandai dengan amplitudo suhu harian kecil, rata-rata suhu tahunan kecil, banyak awan dan hujan disertai badai. Yang selanjutnya iklim dataran tinggi ataupun iklim pegunungan. Iklim ini dipengaruhi oleh angin pegunungan yang ditandai dengan amplitudo suhu harian besar, tekanan udara rendah dan udara kering, sinar matahari sangat terik dan jarang turun hujan. Kemudian iklim muson ataupun musim. Iklim muson terdapat daerah-daerah yang dilalui oleh angin muson ya, yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, yang ditandai oleh setengah tahun bertiup angin yang menimbulkan musim penghujan, dan berikutnya bertiup angin yang menimbulkan musim kemarau. Slide berikutnya itu klasifikasi iklim menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Smith and Ferguson ya. Dasar pembagiannya yaitu curah hujan, di sini bulan kering dan bulan basah. Langkah-langkah penentuan iklimnya bagaimana? Untuk menentukan tipe curah hujan didasarkan pada tingkat kebasahan yang disebut gradien ataupun tingkat kebasahan ataupun gradien untuk menentukan tipe curah hujan. Maka untuk menentukan nilai G ini ditetapkan dengan rumus
I sama dengan jumlah rata-rata bulan kering berbanding jumlah rata-rata bulan basah dikalikan 100%. Kemudian apa itu bulan kering? Bulan kering adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm hasil pengukuran ini. Sedangkan bulan basah adalah bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Berdasarkan besarnya rasio Q nilai kita maka tipe curah hujan digolongkan sebagai berikut. Tipe A atau beriklim A, jika nilai Q-nya itu antara 0 sampai 14,3%. Tipe B 14,3 sampai 33,3%. C 33,3 sampai 60%, D 60 sampai 100%, E 100 sampai 167%, F 167 sampai 300%, G 300 sampai 700%, sedangkan H lebih dari 700% atau kurang lebih begini. Lihat tabel ini ya. Ini tambah persen. Terangnya apa? Kalau tipe A itu sangat basah, B itu basah, C agak basah, D sedang, E agak kering, F kering, G sangat kering, H itu luar biasa kering. Selanjutnya menurut Köppen, klasifikasi menurut Köppen didasarkan pada apa? Curah hujan dan temperatur atau suhu udara. Kemudian Köppen membagi iklim menjadi 5 tipe iklim, yaitu iklim A ataupun iklim hujan tropis, tropical rainy climates, yaitu daerah yang beriklim ini temperatur bulan terdinginnya 18 derajat Celcius, curah hujan tahunan tinggi dan curah hujan bulanan lebih dari 600 mm. Kemudian iklim B ataupun iklim kering ataupun gurun, dry climates. Di sini dengan curah hujan lebih sedikit dari penguapan, jadi curah hujannya lebih sedikit dari penguapan. Kemudian iklim C ataupun iklim sedang, humid mesothermal climate, dengan temperatur antara minus 3 derajat sampai 8 derajat Celcius. Yang selanjutnya iklim D ataupun iklim dingin, humid microthermal climate, dengan temperatur rata-rata bulan terdingin kurang dari minus ataupun negatif 3 derajat Celcius, dan temperatur rata-rata bulan terpanasnya rata-ratanya berapa? 10 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir adalah iklim E ataupun iklim kutub ataupun polar climates, dengan temperatur rata-rata bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Yang ketiga, klasifikasi iklim menurut Junghun. Dasar pembagian iklimnya apa? Yaitu berdasarkan ketinggian suatu tempat, ataupun di sini dia membagi itu pembagian iklim untuk kesesuaian tanaman ya, berdasarkan ketinggian tempat. Maka di sini ada pembagian iklim menurut Junghun, ada zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Kalau zona panas itu ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan air laut (DPAL). Kemudian vegetasi atau tanaman yang cocok dibudidayakan itu jagung, padi, kelapa, tebu. Zona sedang itu 600 sampai 1500 meter. Vegetasi yang cocok adalah sayuran, buah-buahan, kopi dan bina, teh, tembakau, coklat. Kemudian zona sejuk itu 1500 sampai 2500 meter. Vegetasi yang dapat tumbuh atau cocok adalah pinus dan cemara. Kemudian zona dingin lebih dari 2500 meter. Vegetasinya cuma di sini lumut ya. Walaupun mungkin jenis-jenis vegetasi tumbuhan tertentu itu bisa hidup di zona panas, sedang sampai sejuk ya. Ini kesesuaian tanaman berdasarkan ketinggian tempat menurut Junghun. Tinggal kalian perhatikan aja di gambar ini ya, ini sama gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan menurut Alderman yang terakhir, yaitu dasar pembagian iklimnya adalah banyaknya bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut yang dikaitkan dengan sistem pertanian untuk daerah-daerah tertentu ya, Jadi di sini banyaknya bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut
untuk sistem pertanian di daerah tertentu. Maka di sini tipe iklimnya ada A. Jika bulan basah berurutannya ada berapa? Lebih dari 9 bulan. Tipe iklim B 7-9 bulan basah berurutan. Tipe C 5-6 bulan basah berurutan. Tipe D 3-4 bulan basah berurutan. Tipe E kurang dari 3 bulan basah berurutan. Oke, sekian dulu untuk part ketiga, dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, yang mengkaji tentang klasifikasi iklim. Kemudian tak bosan-bosannya Bapak menghimbau pada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga kondisi tubuh. Kalau bepergian gunakan masker, hindari berkerumun, selalu cuci tangan, jaga jarak, tetap jaga kondisi. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.